Halo guys, balik lagi di channel gue Alvintan. Nah, pada video kali ini gue mau menjelaskan tentang TPS. Karena kebetulan gue kemarin itu gue baru ganti TPS. Jadi TPS gue yang lama itu udah rusak, udah error, udah apa gimana, jadi motor jadi aneh lah gitu, dibawanya jadi aneh, langsam jadi aneh, kayak gitulah. Nah, TPS itu apa ya? TPS itu fungsinya apa sih kalau buat teman-teman yang mungkin yang belum tahu gitu? TPS itu tuh jadi dia yang ngebaca guys. Jadi dari throttle valve kita nih, yang dari bukaan gas kita ini, dia itu yang ngebaca. Nah, fungsinya dia itu sebenarnya itu dari dari gas yang kita puter dibaca sama si TPS-nya. Lalu dari situ akan gimana ya? Si TPS ini kayak memberitahu kayak angin yang dibutuhin tuh segini gitu, yang buat masuk ke ruang bakar. Nah, dari data yang TPS ambil juga nih dari putaran gas kita, si TPS-nya ini dia ngebaca, ngasih tahu ke ECU-nya nih. Dia ngasih tahu ke ECU-nya, masukkan ke ECU bahwa berapa nih debit bensin yang harus dikasih, yang harus disemprotin sama si injektor, kayak gitu. Karena si TPS ini kan dia bacaannya kan dibaca nama ECU-nya, ini setahu gue ya, dia ngebacanya tuh kayak berapa persen. Ini gas 10%, bisa jadi ntar ini 20%. Nah, kalau misalkan yang 100% ya dipentokin apa gas mentok tuh, kayak gini tuh. Ini 100%, kayak gitu. Jadi dia yang ngebaca lah. Nah, karena kan kalau misalkan kita gas gede, bensin kering ya, bokuat dah tuh mesin gitu. Jadi ya sesuai lah dengan bacaan TPS-nya, sama dengan putaran gas yang kita kasih gitu buat si motornya. Aduh, jalannya becek lagi, baru kemarin nyuci, kayak gitu guys. Nah, jadi kemarin itu kan sensor TPS gue rusak, yang kayak tadi gue udah bilang. Jadi si motor gue itu kalau lagi di bawah jalan tuh tiba-tiba kayak kalau gasnya lagi manteng gitu, lagi enak, tiba-tiba kayak dedeng gitu. Jadi kayak ibaratkan motor bengek gitu, kayak bukan motor bengek sih, jadi kayak motor habis bensin deh. Padahal bensin banyak gitu, tapi pas lagi di bawah nyatanya kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba bensin hilang atau bensin habis gitu guys. Kalau kalian pernah nih ya kan, kayak bensin bensin udah kedip-kedip nih, udah bensin kedip-kedip, kalian gaspol tuh, buset anjir, apa itu? Daun. Nah, balik lagi, bensin udah kedip-kedip nih, kalian gaspol dah tuh ya kan, ngeng ya kan. Biasanya kalau udah kedip-kedip gitu tuh pasti ada dedet gitu. Pokoknya jadi motor kayak berebet gitu dah. Ujuk bawa mobil nyiram tanaman. Nah, kemarin motor gue sempet kayak gitu. Sebenarnya kayaknya penyakit TPS gue ini udah lama deh, kayaknya ya. Gue ngerasa ini sih motor gue emang udah lama kayak begitu. Kayak suka berebet gitu di jalan. Kalau lagi jalan nyantai, lagi konstan lah gasnya. Cuman gue mikirnya paling kenapa sih ini, paling cuman gara-gara busi atau apa. Akhirnya waktu itu sempat gue ganti busi, karena gue sendiri ini kan pakai busi iridium. Emang businya udah lama, gue mikirnya mungkin dari busi, gue gantilah busi. Kagak hilang, masih aja sama gitu. Akhirnya gue tanya-tanya temen gue gitu ya kan, ternyata iya benar, berarti mungkin dari TPS-nya bisa jadi kayak gitu. Karena satu juga, bukan dari situnya juga, motor gua ini jadinya kayak gimana ya, kalau pas lagi pagi-pagi nih lagi mau nyalain motor, itu motor jadinya kayak motor udah bore upan gitu, kayak udah ganti ECU lah. Jadi kayak ada
kayak derdeng kayak ada timing kudanya gitu sedikit. Cuma nanti pas udah digas nih, lagi udah digas, udah dibawa kemana gitu. Ntar udah normal, abis itu udah nggak kenapa-napa lagi. Gitu guys. Nah, terus apa sih kalau misalkan penyebab lainnya yang apa ya? TPS kalau rusak itu penyebab lainnya tuh apa gitu. Nah, itu selain yang tadi kayak yang gue udah bilang yang sebelumnya, motor jadi kayak ada kayak berebut kurang bensin, sama idle jadi kayak idle timing kuda padahal motor standar itu standar. Kayak gitu. Sama kalau misalkan ini sih bukan pengalaman gue sejujurnya ya, ini pengalaman si Surya yang pakai motor gue kemarin itu kan, dia nyobain sempet narik. Dia bilang, kok motor lu kayak di atasnya tuh ada power loss, kata dia. Padahal kayak loss tiba-tiba terus ada lagi gitu. Kata dia mungkin coba ganti TPS-nya. Om Sony juga menyarankan untuk ganti TPS. Ya udah, jadinya gue ganti TPS-nya gitu guys. Nah, gue untuk ganti TPS-nya itu sendiri, gue pakai merek KMI yang budget pelajar, murah meriah. Karena ini beneran meriah guys. Jadi harganya itu cuma 175. Nah, kalian bisa cari aja di sana di marketplace cari aja sensor TPS Vario gitu misalkan. Terus KMI, ketikanya kayak gitu pasti ada kok muncul gitu. Harganya 175. Cuman barangnya agak jauh guys gitu. Barangnya itu dari Sidoarjo. Gue beli dari Shopee kemarin itu. Gue beli dari Shopee sekitar 4 hari lah baru nyampe ke sini, ke daerah gua gitu. Ya lumayan lama sih, cuman kan ya Sidoarjo kan jauh ya, Jawa Tengah ya. Gue lupa dah Sidoarjo Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Ya pokoknya daerah Jawa kalau di Sidoarjo mah. Tuh gila nyiprat kayak gitu guys. Nah, setelah gue ganti TPS ini sih memang baru ngerasa nih, oh iya bener, ini motor gue jadi udah nggak kayak bensin kering lagi, sama idle-nya itu udah normal, jadi udah nggak kayak timing kuda lagi. Nah, just balap salfok. Nah, untuk pemasangannya ecu lagi ya kan. Untuk pemasangannya si sensor TPS ini pemasangannya PNP. Cuman setelah pasang, kalian itu harus kalibrasi ke ecunya guys. Gitu. Jadi nggak bisa cuman pasang habis itu udah nyalain motor. Jadi ecunya itu harus di reset. Jadi biar ya kalibrasi ke TPS, jadi kayak ecunya ngebaca, oh ini ada sensor TPS baru, bukan sensor yang lama. Jadi biar dia tahu ecunya. Kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian nggak kalibrasi, itu nanti kerja si TPS itu nggak bakal jadi optimal lagi guys. Kayak gitu. Jadi setelah pasang, kalian harus reset ecunya. Nah, bagaimana sih cara reset ecunya? Kalian bisa banyak lah tutorial nonton di YouTube lah. Cari aja cara reset ecu motor Honda, Matic Honda kayak gitu. Banyak kok tutorial lah. Nah, untuk si sensor TPS-nya ini dia kan nyambung ke throttle body itu, ke TB kan. Dia itu pakai bot bintang guys. Nah, karena gua juga kemarin itu nggak punya bot bintang di rumah, dan ya udah akhirnya gua bawanya ke Om Sony aja. Habis kalau pakai kalau nggak ada bot bintang, aduh ribet bukanya males gua gitu. Jadi ya udahlah, kita bawa ke Om Sony saja dan langsung dikalibrasi dikalibrasi ecunya sama dia. Jadi biar langsung bisa langsung dipakai motornya gitu, biar enak kalau langsung gitu. Nah, keunggulannya apa sih? Keunggulan dari si TPS-nya ini, kenapa gua ganti sensor TPS-nya ini yang bukan yang original lagi? Kenapa pakai yang merek aftermarket atau yang racing lah, bisa dibilang seperti itu ya? Karena satu, sensor TPS ini ada kemungkinan punya gue rusak ini karena sering gue betot gitu guys.
gue sering banget roll start. Jadi lagi nyantai. Kalau misalkan depan ada mobil atau yang lama kan, gue langsung ngegasnya langsung nyentak gitu, nggak ngurut. Karena dulu kan masih sering pakai roller berat, jadi kayaknya gasnya mesti banyak gitu baru motor bisa lari. Kalau sekarang ya kebetulan CVT-nya sudah enak, jadi ngegasnya cuman tuh kayak gitu udah cukup oke lah, udah cukup bisa lah nyusul gitu guys. Nah, keunggulannya lagi, baik lagi kita ke keunggulannya. Keunggulan si TPS-nya itu tuh pertama, seharusnya ini logika gua aja sih. Ini kan TPS-nya TPS yang aftermarket ya kan? TPS yang bukan original. Seharusnya logika gue kalau emang TPS orang kayak gini itu harusnya lebih kuat untuk dipakai lah, maksudnya untuk gue roll start gitu misalkan, karena memang udah untuk peruntukannya gitu, kayak gitu guys. Nah, setelah gue ganti ini juga tenaga ada sedikit responsif, lebih apa ya, kayak motor ya adalah perbedaannya sedikit sih, tapi nggak gitu yang signifikan banget. Gue ganti juga karena bukan emang buat ngincer gitu sih, karena emang udah rusak gitu ya kan. Terus dapat rekomendasi barang yang bagus dan nggak gitu mahal, ya udah sikat. Karena merek-merek yang lain-lainnya kan cukup mahal ya, 3,5 sampai 400.000, ada yang 4,5. Jadi ya udah, ini harga 175, sikat aja. Karena for information juga guys, ini yang TPS KMI ini mungkin kalau orang awam yang melihat secara luar gitu, maksudnya nggak ngelihat detail banget, ngelihat motor lu orang gitu kan, ini sensor TPS apa nih. Kalau mereka pada nggak ngelihat kayak gitu, mereka ngelihatnya sensor si TPS yang lu pakai ini warna merah, mirip brand Forsim guys. Kayak gitu. Jadi ya lumayan oke lah. Jadi ada buarna dikit di engine bay gitu, biar ada warnanya sedikit lah ya. Gue berharapnya ini sih ini sensor bisa awet lah. Kan lumayan ya kalau harganya jauh lebih murah gitu, terus sensornya juga awet, kan enak, budget pelajar. Kalau bisa ada yang murah yang bagus, kenapa harus pakai yang mahal gitu. Tapi itu balik ke preferensi masing-masing orang ya guys ya. Kalau misalkan memang kalian emang percayanya dengan brand yang seperti itu, yang mahal, ya nggak apa-apa, duit kalian gitu guys. Wait si bapak. Ini kawasan kuliner nih. Nah, mungkin sekian dulu kali ya vlog gua kali ini, ngebahas sensor si TPS ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian gitu. Koreksi ya kalau gue misalkan salah ya, karena gua sensor kayak gini tuh masih belum gitu paham banget, masih awam lah. Jadi ya koreksi aja kalau gue salah, kayak gitu guys. Nah, buat teman-teman semua yang udah nonton, makasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Nonton video-video gue dong yang lainnya. Yang video-video lainnya dah, kan banyak tuh, udah ganti pelek, ganti master rem ya guys ya. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bye bye guys.